Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak Dr. Ayatullah MUD MA, dosen pengampu mata kuliah fikih muamalah. Saya Andres Kia Rahman. Saya di sini ingin mempresentasikan materi tentang fikih muamalah, yaitu rohan. Apa itu rohan? Kenapa kok ada rohan? Apakah pengertian rohan? Apakah dalil-dalil yang mengenai rohan? Apakah rukun rohan dan dampaknya? Apa saja rukun dan syarat rohan? Bagaimana konsep rohan? Baiklah, di sini saya akan jabarkan. Islam datang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah agama yang paling lengkap, yang paling sempurna, yang membahas semua aspek kehidupan di dunia. Islam bukan hanya saja mengajarkan dalam ibadah, tetapi juga muamalah, yaitu hubungan antara manusia dan manusia, bahkan makhluk hidup. Hutang piutang terkadang tidak dapat dihindari oleh banyak manusia. Padahal banyak bermunculan fenomena ketidakpercayaan di antara manusia, khususnya di akhir zaman ini. Jadi manusia meminjamkan uang karena kurang rasa ketidakpercayaan, maka muncullah yang namanya rohan, yaitu jaminan, menggadaikan barang, menjamin barang sesuatu. Orang yang menghutang menjaminkan barang, yaitu barangnya sebagai jaminan hutangnya. Sebelum itu saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu rohan. Gadai atau rohan secara bahasa dapat diartikan yaitu as-subutu, penetapan atau penahanan. Rohan adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Jadi rohan atau gadai, kita menggadaikan barang yang kita hutangi. Barang yang digadai juga yang bernilai ekonomis, yaitu harta benda materi yang bernilai. Dan di sini pemilik barang gadai yang hutang itu disebut rohin. Orang yang menerima barang gadai disebut murtahin. Nah, yang barang yang digadaikan itu disebut rohan. Jadi rohan ini harus ada akad antara rohin dan murtahin. Di sini juga Imam Maliki atau ulama Malikiyah berpendapat bahwasanya rohan adalah harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Menurut ulama Malikiyah, yang dijadikan barang jaminan atau anggunan bukan saja harta yang bersifat materi, tapi juga harta yang bisa manfaat. Harta yang dijadikan barang jaminan tidak harus disertakan secara aktual. Maksudnya bukan dikasih langsung barangnya, bukan, tetapi juga bisa secara hukum. Contohnya seperti sawah dijadikan sebagai jaminan, maka yang diserahkan itu surat jaminannya, surat tanahnya, surat sawahnya, menurut ulama Malikiyah. Kemudian di sini menurut pendapat ulama Hanafiyah, rohan adalah menjadikan sesuatu barang sebagai jaminan terhadap utang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar utang itu, baik seluruhnya maupun sebagian. Jadi menurut ulama Hanafiyah, barang jaminan itu bisa dijadikan sebagai pembayar utang, ya, baik seluruhnya maupun sebagian. Jika orang itu tidak dapat melunasi utangnya, maka diganti dengan barang yang jaminan tadi. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menartikan atau mendefinisikan rohan yaitu
menjadikan barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya. Sama ya tadi. Maksud di sini adalah menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, rohan mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan utang itu hanyalah harta yang bersifat materi. Ya, berbeda tadi dengan ulama Malikiyah. Jadi harus yang bersifat materi. Kemudian selanjutnya dasar hukum rohan. Ya, tidak mungkin ada suatu hukum jika tidak ada dalilnya. Gadai atau rohan ialah perjanjian atau akad pinjam meminjam barang dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang. Itu berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 283. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah fa in amina ba'dukum ba'da. Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, wa in kuntum ala safarin, dan jika kamu di dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, walam tajidu katiban, ya. Jadi kalau orang yang hutang, maksudnya penulis ini adalah saksi. Jika kamu tidak memperoleh seorang saksi, farihanum maqbudah, maka hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang. Nah, ini menjadikan dasar hukum rohan. Itu kita berhutang, ada barang yang dijaminkan. Kemudian selanjutnya juga ada hadis Nabi bahwasanya Rasulullah juga pernah membeli makanan dari orang Yahudi secara angsur dan menyambitnya dengan menggadaikan baju besi. Nah, ini tadi di Quran dan di hadis sebagai landasan hukum tentang rohan, ya, menggadaikan barang. Kemudian hukum-hukum rohan dan dampaknya. Ada dua hal yang menjadikan pembahasan hukum gadai. Yang pertama, hukum gadai yang sahih adalah akad gadai yang syarat-syaratnya terpenuhi. Yang kedua, hukum gadai yang ghair sahih adalah akad yang syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Dampak gadai atau rohan apabila akad gadai telah sempurna dengan diserahkannya barang yang digadaikan kepada murtahin, maka timbullah hukum-hukum sebagai berikut. Yang pertama, adanya hubungan antara utang dengan bok. Dua, hak untuk menahan bok. Ketiga, menjaga borok. Empat, pembiayaan atas borok. Selanjutnya adalah rukun dan syarat rohan. Rukun rohan menurut para jumhur ulama ada 5. Yang pertama, rohin, yaitu orang yang menggadaikan barang. Yang kedua, murtahin, orang yang menerima gadai. Yang ketiga, marhun atau rohan, yaitu barang yang digadai. Ada marhun bi, yaitu hutang. Ada sigot, yaitu ijab qabul. Kemudian syarat-syarat rohan. Para ulama fikih mengemukakan syarat-syarat rohan sesuai dengan rukun rohan itu sendiri. Yang pertama, para pihak dalam pembiayaan rohan, yaitu rohin dan murtahin, orang yang menggadaikan barang dan menerima barang gadai. Para pihak yang melakukan akad rohan harus cakap bertindak menurut hukum. Yang kedua, adanya kesepakatan atau ijab qabul. Selanjutnya adalah marhun bih, yaitu hutang. Hutang wajib dibayar kembali oleh penggadai barang kepada yang penerima barang. Hutang boleh dilunasi dengan agungan dan hutang harus jelas serta
tertentu dapat dikuantifikasikan atau dihitung jumlahnya. Pengambilan manfaat barang gadai. Dalam pemanfaatan barang gadai, para ulama berbeda pendapat. Di antaranya, ulama Hanafiyah membolehkannya, sebab membolehkannya adalah apabila orang yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya, barulah ia boleh menjual barang itu untuk melunasi piutangnya. Dan apabila ada kelebihan dalam penjualan, maka wajib dikembalikan pada pemilik. Sedangkan menurut ulama Hambali, Maliki, dan Syafi'i tidak memperbolehkannya, sebab apabila barang jaminan itu dimanfaatkan pemegang angguan, maka hal tersebut masuk dalam kategori riba, ya. Jadi permasalahannya seperti ini. Menurut Imam Hanafi, bahwasanya barang yang digadaikan itu tidak boleh diambil manfaatnya. Contohnya, saya hutang ke teman, jaminannya motor, ya. Menurut ulama Hanafi, boleh teman saya pakai motor saya, manfaatin, ya. Motor dipakai buat jalan kemana boleh. Tapi menurut Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Syafi'i, itu tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai. Karena mengambil manfaat dari barang gadai termasuk ke dalam riba. Jadi tidak boleh diambil manfaatnya. Kita gadaikan sawah, tidak boleh diambil manfaatnya karena termasuk ke dalam riba. Kecuali ada kesepakatan antara orang yang menggadaikan barang dan yang menerima gadai, antara rohin dan murtahin, ada kesepakatan bahwa boleh pakai saja motornya, boleh pakai saja sawahnya. Hukumnya boleh, tidak termasuk riba. Kemudian di sini ada permasalahan lagi. Gimana jikalau orang yang hutang menggadaikan barang tidak mampu membayar barangnya dalam tempo tertentu, maka boleh dijual, ya, sesuai dengan pemberian hutang. Misalkan saya hutang 10 juta, jaminannya motor, harganya 19 juta. Dijual sama si murtahin, harganya 19 juta. Maka 10 juta diambil, 9 jutanya dikembalikan kepada yang rohin, orang yang berhutang tadi, yang menggadaikan barang tadi, ya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang pengertian rohan, dasar hukum rohan, syarat rukun rohan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.